Bapak-bapak dan ibu-ibu, guru serta hadirin sekalian, baiklah, saya akan mencoba membantu acara ini dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan. Dalam ini akan disampaikan oleh Pak Jodo Akid selaku Wakasek Kesuaran. Yang ketiga pemaparan. Yang keempat tanya jawab. Yang kelima berbentuk. Untuk membersihkan baku, marilah dengan kita mana hadirnya wahana dunia syariah al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sek Kesukaan, yaitu Dr. Dodo Mustaqim dan PJ Rambutan. Kami persilakan. Terima kasih sewaktu yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bersolawat kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan bersolawat pertama tentunya ini satu kegiatan yang luar biasa. Alhamdulillah, di sekolah kita sudah ada adik perguruan, kakak perguruannya dipuji, di tengahnya saya dari WhatsApp pun jadi di tengah, dan adik perguruannya Bu Ica dan Pak Supadi, sehingga ada satu potensi untuk meningkatkan baik dari sisi apapun, baik prestasi sekolah, prestasi siswa ataupun budaya yang akan dibangun ini akan lebih baik dan lebih baik ke depannya. Yang terhormat Ibu Bapak semuanya, guru penggerak dan moderator atau pembawa acara, dengan adanya kegiatan budaya positif ini, diseminasi budaya positif ini, mudah-mudahan akan membawa satu perubahan. Jadi perubahan itu dalam nilai guru penggerak itu berpikir positif berpihak pada murid secara mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Ini yang sudah dimiliki oleh Bu Ici ini, dan juga perubahan yang ada dalam budaya positif itu diantaranya perubahan paradigma stimulus respon. Itu kalau konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan 3 restitusi. Ini semua teman-teman semua bahwa budaya positif ini kalau dijalankan, diaktualisasikan di dalam kegiatan pembelajaran, baik di luar ataupun di dalam kelas, akan membawa satu budaya kontrol yang akan membawa nama baik sekolah kita ini. Selanjutnya kepada Bu Ica selaku CKP, mudah-mudahan bukan saja bergerak untuk diri sendiri, namun bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Minimal pembelajarannya sudah berbasis kepada murid, berpihak kepada murid, dan perubahan-perubahan yang sudah ada di sini, budaya-budaya yang ada di sini, mudah-mudahan bisa ditingkatkan kembali, bisa aktualisasikan kembali, bisa direfleksikan hasil dari pendidikan guru penggerak, sehingga nanti satu sama lainnya saya berkolaborasi, saling bersatu, tiada lain untuk memajukan sekolah SMK Negeri 1 Susukan ini. Kami ucapkan selamat kepada Bu Ica, mudah-mudahan sukses sampai selesai, lulus mendapatkan pendidikan, dan ada tambahan mudah-mudahan Pak Sukardi
hadiah, bukan satu hal yang harus dicapai, tapi satu hadiah ketika menjadi satu syarat sertifikat guru itu salah satunya syarat menjadi ikut berkompetensi menjadi kepala sekolah. Itu saja Ibu Bapak yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mendengarkan, bisa aktif secara kolaboratif, tanya jawab dengan berbicara apa sih budaya positif itu, apa yang sudah ada dan apa yang ingin ditingkatkan di sekolah SMP Negeri 1. Terima kasih, mohon maaf atas segalanya. Mudah-mudahan budaya ini makin dikembangkan dan makin baik ke depannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Pak Dodo. Baik, kita menginjak pada acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu acara pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ita Masa SPD NPD selaku calon guru penggerak SMN 1 di Susukan. Waktu tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Susukan yang kali ini diwakili oleh Kasat Siswaan yaitu Dodo. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang hari ini berkenan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Lupa puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini mengikuti kegiatan hari ini. Sholawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai akhir zaman. Rekan-rekan semua, kegiatan yang akan saya paparkan yaitu mengenai diseminasi kegiatan positif. Mohon maaf saya di sini. Di mana impian kita adalah mewujudkan sekolah yang tentunya memiliki karakter dan mewujudkan fisik sekolah. Tentunya semua itu harus ada budaya positifnya. Yang akan saya paparkan berkaitan dengan topik diseminasi ini adalah ada 6 hal: disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, begitu juga restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dengan 5 posisi kontrolnya, dan restitusi dari segitiga restitusi. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai dengan hal yang awal, yaitu mengapa harus disiplin positif. Ya, mengapa kita harus melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan disiplin positif? Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa iklim sekolah yang mendukung, kemudian dengan sumber daya manusia yang juga mendukung dengan karakternya, kecerdasannya, emosionalnya, dan memiliki profil pelajar Pancasila dengan fasilitas dan sarana yang juga memadai, tentu akan mewujudkan lingkungan yang berbudaya positif. Dan ini sudah mewakili keseluruhan dari teori kontrolnya atau choice teori dari William Glasser, di mana teori kontrol yang ada ini adanya makna disiplin, di mana kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya, akan berimbas kepada materi perilaku. Kemudian bagaimana caranya kita juga bisa berkolaborasi dan mengembangkan komunitas,
kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia dengan 5 posisi kontrol dan teori motivasi, semuanya akan bersinergi, akan berkaitan satu sama lain. Inilah yang akan kita bahas karena pembahasan kita ini sungguh sangat penting untuk penerapan dan pengimplementasian kita kepada peserta didik kita. Berikutnya, ini ada pertanyaan pemantik, ya. Silahkan kira-kira jawabannya seperti apa? Ya. Welki, ini murid kelas 9G ya. Ini realita yang ada. Ya. Pada jam kosong wali kelas Welki, Ibu Puji itu masuk kelas untuk membagi tugas untuk mengikuti lomba antar kelas dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia. Ibu Puji merasa kesulitan dan untuk mencari murid yang siap untuk menjadi perwakilan kelas dalam lomba-lomba tersebut. Karena anak-anak diam dan tidak ada yang minat untuk mengikuti lomba-lomba. Melihat hal tersebut, Ibu Puji memaksa anak-anak untuk mengikuti lomba tersebut. Dengan nada tinggi, Welki yang kesal menirukan gaya Bu Puji ketika marah. Sontak Bu Puji semakin marah dan meminta Welki untuk keluar kelas. Ya, pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu lakukan jika berada di posisinya Bu Puji? Apakah sama? Atau mungkin lebih dari Bu Puji ya? Saya tidak tahu, tapi ini akan menjadi pembahasan kita berikutnya. Ya, sabar dulu, ya, sabar karena jawaban Bapak Ibu ini nanti menentukan. Oh, ternyata jawaban saya salah. Oh, ternyata jawaban saya bahkan lebih dari yang Bu Puji lakukan. Kita tidak tahu. Mari kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Ya, pembahasan konsep yang pertama adalah topik 1 mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu disiplin positif? Nah, tetapi sebelumnya kita akan berbicara tentang paradigma stimulus respon dari teori kontrol. Stimulus responnya kadang-kadang kita itu ingin mencoba mengubah orang lain. Bagaimana orang itu nurut, bagaimana agar peserta didik itu tidak boleh nakal, tidak boleh ribut di dalam kelas. Ubah paradigma menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita lihat dari teori kontrolnya adalah semua perilaku yang kita lakukan dan peserta didik lakukan ternyata mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya? Tidak. Hanya diri kita yang bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi harus dalam teori kontrol adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikutnya model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang. Itu adalah stimulus, respon dan lawannya adalah teori kontrol yang ada. Bisakah kita mengontrol seseorang? Itu pertanyaannya. Dan pembahasan berikutnya yaitu disiplin. Kita berbicara dari awal itu disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin adalah belajar dari bahasa Latin yaitu disiplina. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kalau berbicara tentang belajar tentu ya kita harus belajar sampai kapanpun, tidak pernah mengenal waktu. Tetapi makna disiplin positif akan kita gabungkan menjadi suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan sebuah tindakan. Artinya di sini adalah disiplin yang bisa mengontrol diri. Bukan berarti disiplin itu berkaitan dengan peraturan. Cenderung kita kalau kamu harus disiplin, kamu nggak disiplin, aturannya nggak boleh begitu. Ternyata kita berpikiran salah. Mindset kita harus kita ubah. Kenapa? Karena disiplin itu adalah bagaimana cara kita mengontrol diri. Gitu. Itu yang berkaitan dengan disiplin positif. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ada keterkaitan yang sangat luar biasa antara disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan. Karena nilai kebajikan harus ada di dalam nilai positif, di dalam disiplin positif. Karena nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Ya, nilai-nilai tersebut tentunya bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh dari nilai-nilai kebajikan universal itu ada pada profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Yaitu beriman, takwa, bergotong mulia, mandiri, berpikir kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ya, kreatif kita menemukan ide-ide baru, bergotong royong kita itu harus bekerja sama, memiliki wawasan yang luas, kemudian kita juga harus kritis menghadapi sesuatu hal, ada kepekaan, ada rasa simpati, empati dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kemandirian, kita tidak harus bergantung pada orang lain. Ya, berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, begitu juga restitusi. Nah, sekarang kita akan diskusi sebentar. Ini pertanyaan romantik juga setelah tadi Bu Puji dan peserta didiknya Welty, ya. Sekarang adalah hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju. Artinya jawabannya setuju semua. Tapi mungkin barangkali ya sepertinya Pak Dodo dan Bu Puji yang sudah tahu bagaimanakah ilmu budaya positif mungkin akan berbicara lain. Karena apa? Di dalamnya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan itu semua. Kita akan beralih ke teori motivasi perilaku manusia. Ternyata kita itu memiliki perilaku. Ada motivasi perilaku dalam diri kita di mana kalau kita melakukan itu apa ya? Mengapa ya? Itu pertanyaannya. Yang pertama ternyata ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mengapa kita harus berangkat tepat waktu dan pulang tepat waktu? Saya tidak nyaman kalau saya dapat surat peringatan, gitu kan? Itu berarti kita berada pada di poin yang pertama, di mana motivasinya adalah eksternal dari luar. Kita merasa, ya saya takut nih, saya malas berurusan dengan hal-hal yang rumit. Akhirnya kita menghindari ketidaknyamanan diri, tetapi motivasi itu dari luar, ya, motivasi eksternal. Dan 2 hal ini menurut Bapak Ibu apakah akan terus sampai berkelanjutan? Tidak. Karena hanya berjangka. Oh, kalau nggak ada hukuman, ngapain ya? Kalau tidak ada yang memberi, untuk apa saya melakukan itu? Jadi motivasi eksternal itu kurang kuat. Sehingga poin yang ketiga adalah untuk bisa menghargai diri kita sendiri, untuk bisa yakin bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab. Tentu kita harus punya motivasi internal, di mana motivasi ini akan berkelanjutan sampai kapanpun. Kondisi apapun, situasi seperti apapun, kepemimpinan siapapun, kalau kita sudah punya motivasi internal dalam diri, tidak akan bisa tergoda, tergoyahkan. Karena apa? Semuanya ada dalam diri kita. Berikutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, dulu kita selalu diperintah. Nah, katanya, tapi setelah itu kan merdeka. Tetapi kita juga bisa memerintahkan diri sendiri. Luar biasa. Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita ini, kita mungkin bisa memerintah murid kita, peserta didik kita. Tapi bisakah kita mengontrol diri kita, memerintahkan diri kita sendiri bahwa ya ini tidak boleh dilakukan, ini sepertinya tidak baik. Bagaimana bisa mengontrol diri kita dengan baik, itu yang mungkin agak sedikit susah. Dan itu harus kita pelajari dengan bertahap. Baik, selanjutnya. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa ada kata dihukum oleh penghargaan? Ternyata kata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Kenapa? Karena dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan.
Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu penghargaan itu tidak melulu hal yang baik. Makanya di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking. Salah satunya adalah ini. Karena penghargaan itu ternyata membuat sesuatu hal yang tidak baik. Apa salah satunya adalah membuat iri orang lain. Adanya kecemburuan yang tidak bisa memberikan motivasi. Yang kedua, tidak menerima apabila yang menang itu kalah gitu. Biasa juara 1 kemudian dia juara 6, down. Padahal motivasi itu karena dari internal. Mereka motivasinya hanya dari penghargaan dari eksternal itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah tadi ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek itu penghargaan itu ternyata bisa merusak hubungan. Salah satunya, misalkan ya Ibu Nur Hasada dengan Ibu Mela juara 1, juara 2 tiba-tiba balik. Itu ternyata merusak hubungan yang sudah lama. Loh, kok kamu jadi juara 1? Kenapa? Harusnya saya dong. Itu ternyata bisa merubah hubungan. Iya. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kalau tidak ada penghargaan, males jadinya. Nggak akan ada suatu yang namanya karya atau keinginan kita untuk belajar dan lain sebagainya. Karena diiming-imingi oleh penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, mengurangi ketepatan, itu mematikan kreativitas. Itu iming-iming itu jadi tidak muncul. Tiba-tiba kita memberikan instruksi kepada anak, siapa yang bisa cepat selesai akan ibu traktir di kantin. Wah, antusias. Ya. Ternyata pada saat kita sudah selalu begitu, tetapi manakala kita tidak ada iming-iming penghargaan seperti itu, apa yang terjadi? Lemes, tidak ada semangat. Ngapain sih, nggak usah ngerjain, nggak usah bener-bener, kan seperti itu. Sehingga kebiasaan itu menjadi hal yang tidak baik. Penghargaan yang bisa mematikan kreativitas peserta didik kita. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya tadi. Motivasi ini sudah tidak ada karena dari awal sudah diiming-imingi sesuatu. Sama halnya saya pernah mendengar cerita bahwa kamu juara 1 dapat ini, juara 1 nanti di kelas berikutnya kamu nanti saya kasih ini orang tuanya. Sampai dia tidak mendapat juara, down. Karena apa? Udah dari awal. Ternyata parenting juga mempengaruhi hal-hal yang seperti ini juga. Bukan hanya guru, tetapi kita sebagai orang tua juga akan belajar hal yang seperti itu. Selanjutnya, bentuk program kebajikan, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi bukan hanya 1 atau 2 saja, tapi berilah pengakuan. Pengakuan itu semacam bahwa oh ya, kamu pintar, kamu keren, kamu hebat, kamu tuh luar biasa. Bukan hanya iming-iming, nanti ibu kasih tepak, tumbler dan lain sebagainya. Tetapi berilah pengakuan kepada pujian dalam artian ini adalah pengakuan aja, mengakui bahwa kamu tuh seperti ini. Walaupun ya bersifat nantinya kaitannya ekstrinsik, tetapi tidak melulu tentang sebuah penghargaan yang berlebihan. Berikutnya, ini contoh saja ya. Kemarin saya perhatikan pembukanya. Rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih. Nah, terima kasih itu nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawab. Contohnya situasinya pada saat memungut kertas yang bersayap. Terima kasih ya. Terima kasih untuk pada diri saya sendiri. Karena apa? Karena saya bisa bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan. Seperti itu. Berikutnya adalah hukuman atau konsekuensi. Ya, berbicara kita belum masuk ke restitusi, kita hanya hukuman dan konsekuensi. Kira-kira dari pertanyaan ini, Bapak Ibu boleh sambil menjawab ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi
Konsekuensi, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran IPA. Baik, selanjutnya. Nah, ini jawabannya. Konsekuensi salah 7. Kalau hukuman itu mendadak. Kalau hukuman itu mendadak. Tiba-tiba, seketika, kemudian kita keluarkan sesuatu kata-kata yang mungkin menyakiti, menyindir, gitu ya, dan mungkin juga membuat pengaruh terhadap fisik. Nah, kalau kan konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nanti kalau kamu telat lagi, nanti 10 menit berikutnya 10 menit tidak berangkat, tidak masuk, push up gitu kan. Nah, itu konsekuensi ya. Itu hukuman. Iya, kenapa nomor 7 konsekuensi? Lari Itu sudah ada kesepakatan ya. Sudah ada kesepakatan. 2 kali basket 2 kali kalau terlambat 10 menit untuk pelajaran kita. Sudah ada kesepakatan, sudah ada disampaikan Omongan, sebelumnya. iya, sudah ada pembicaraan, pemberitahuan. Ada Oh sebelumnya. iya. Selanjutnya, nah ini hukuman, disiplinnya, konsekuensi dan restitusi. Sebenarnya sebelum saya mengenal apa kata restitusi, itu 2 hal ini. Kalau tidak hukuman, konsekuensi. Dan tentu kita seringnya sekarang ada konsekuensi, betul. Ya, karena hukuman itu tidak baik lah. Bahkan kalau membahayakan bisa ke dalam hukuman ITE gitu kan ya. Tetapi ternyata hukuman itu benar-benar sebagai identitas yang gagal. Artinya sesuatu menyakitkan yang terjadi. Seperti tadi keliling lapangan, mungkin itu menyakiti anak. Apalagi pada saat posisi anak belum makan, kemudian dia mempunyai penyakit bawaan dan lain sebagainya, itu sangat menyakitkan. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang dan pasti akan teringat. Ya, selalu akan teringat. Korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, jadi sudah disampaikan. Nih kalau kamu begini nanti akan seperti ini, itu konsekuensi. Yang berikutnya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Ya, mungkin ada. Jadi dalam jangka waktu pendek itu mungkin, wah iya ya nanti ini ya. Tapi tetap ada ketidaknyamanan dalam siswa tersebut. Ya, korban bisa diabaikan dan murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Mungkin pembahasan restitusi ini akan lebih banyak di slide berikutnya, karena ini hanya perbandingan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, selanjutnya ada tambahan lagi perilaku pasif agresif, sistem tidak akan berjalan bila murid takut. Nah, kemudian kalau yang restitusi itu masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan. Kemudian yang di tengah adalah konsekuensi. Kalau hukuman simpulannya adalah negatif, kalau konsekuensi netral, ada tidak positif tidak negatif. Tetapi kalau restitusi ternyata berimbasnya positif pada diri peserta didik. Ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang restitusi karena ini hal yang sangat penting ternyata. Restitusi itu adalah ganti kerugian, pembayaran kembali, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa, penyesuaian spontan kepala bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim ibu. Ini arti ya dari KBBI. Dan apakah itu restitusi? Selanjutnya, restitusi menurut dosen 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya menyadarkan apa kesalahan yang dilakukan, tetapi tidak langsung menyadarkan begitu saja. Ternyata ada tahapannya dalam restitusi tersebut. Apa saja tahapannya nanti akan berbicara di slide berikutnya. Berikutnya adalah
Lanjutan dari tadi. Ya, tadi restitusi 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Restitusi adalah cara terbaik, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Saya sudah termasuk belum ya? Ini kan mungkin salah satunya di sini sudah masuk. Syukur-syukur ada 9 semua, berarti kita sudah masuk dalam pelaksanaan restitusi. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Sebelum masuk ke restitusi atau posisi kontrol guru, kita masuk ke keyakinan kelas dulu. Apa itu keyakinan kelas di topik ini, dan apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu untuk mendukung motivasi intrinsik? Mari kita kembalikan ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Artinya di sini adalah keyakinan yang dimiliki oleh siswa yang kembali kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ada rasa tanggung jawab, ada disiplin untuk selalu melaksanakan, kemudian ada bekerja sama, kemudian ada kreativitas. Itu adalah nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai itu kita terapkan dalam keyakinan, bukan peraturan, ya. Kalau peraturan itu kan harus dan semacam pemaksaan, tetapi kalau keyakinan itu dari diri sendiri, dari para siswa yang kemudian dikumpulkan, disepakati bersama. Ini nilai keyakinan kelas kita, gitu. Berikutnya, selalu kembalikan ke tempat bukunya. Peraturan, kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir sekali 14 menit. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba bergantian. Gunakan masker. Ini adalah peraturan. Tetapi kalau kita beralih ke keyakinan, nilai kebajikan, ternyata adalah kalau selalu kembalikan ke tempatnya adalah rasa tanggung jawab. Ya. Kemudian menghormati orang lain. Kita tidak boleh mengganggu orang lain. Kenapa? Kita harus menghormati orang lain. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran. Itu juga nilai keyakinannya adalah komitmen menghormati orang lain dan juga komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Sehingga perbedaannya jelas, peraturan seperti apa, keyakinan seperti apa. Sehingga nanti Bapak Ibu biasa pada awal boleh mulai melakukan keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu. Artinya biar ada kesepakatan bersama, biar ada keyakinan kelas di mana nilai-nilai kebajikan itu sudah dimiliki oleh peserta didik. Berikutnya adalah ini, peraturan kelas itu kecil, ya, akan berimbas kepada peserta didiknya tuh. Keyakinan kelas agak lumayan karena sudah menyadarkan ada motivasi intrinsik. Dari keyakinan kelas, dari peraturan kelas yang itu akan muncul keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan muncul menjadi budaya positif. Dan akhirnya lingkungan positif, budaya positif akan menyeluruh dan tentunya menjadi impian sekolah kita. Berikutnya adalah contoh kesepakatan kelas. Misal menghargai guru dan teman, menjaga keamanan dan kenyamanan, menghargai perbedaan pendapat. Jadi bukan seperti tadi ya, tidak boleh mengganggu teman, dilarang ribut. Nah, itu kan peraturan. Tetapi kalau kesepakatan kelas menggunakan nilai-nilai kebajikan ya yang ada dalam motivasi intrinsik seseorang. Selanjutnya adalah ini hanya mungkin sekilas saja contoh. Misalkan kalau terlihat berempati, memegang barang-barang yang izinnya, kalau terdengar yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama loh. Tolong ya, permisi, gitu. Itu terdengar berperilakunya ramah, memberikan salam, memberikan ruang kerja, sesuatu yang benar. Kemudian hormat tampak seperti, tidak tampak seperti.
datang tepat waktu, tampak seperti. Kalau tidak tampak seperti, berarti sering hadir terlambat. Menyapa teman tapi tidak acuh pada teman dahulu, itu tidak tampak seperti. Berikutnya, 4 kebutuhan dasar manusia dari dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia, ternyata Bapak Ibu, dalam hidup itu ada 5 hal yang menjadi kebutuhan dasar kita. Yang satunya adalah fisik ya, bertahan hidup. Yang lainnya berkaitan dengan psikologis. Ya, bertahan hidup itu seperti makan, ya, kemudian memiliki tempat tinggal, kemudian bisa mendapatkan apa gitu. Bertahan hidup artinya kita bisa hidup bertahan dengan apa yang terjadi. Nah, kalau 4-nya itu ternyata berkaitan dengan penguasaan, ya. Kemudian pertanyaan pada siswanya adalah apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Kalau kamu butuhnya adalah kekuasaan, bisa nggak tidak melakukan kekerasan? Itu pertanyaan yang disampaikan pada saat ada perilaku siswa yang seperti itu. Berikutnya adalah menyebarkan gosip tentang teman sekelas, ya. Gosip. Ya, ternyata kekurangan atau kebutuhan yang belum dipenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Ya. Pertanyaannya adalah apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Tidak harus seperti itu. Nah, berikutnya contoh lagi adalah menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Kalau perilaku siswa seperti ini, kasusnya seperti ini, berarti kebutuhannya dia ingin kesenangan. Kayaknya seneng aja kalau ada orang yang menderita. Oh, hanya bercanda, maaf. Nah, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang lainnya tanpa menyakiti orang lain? Itu harus ditanyakan kepada yang melakukannya. Ya. Kemudian, nah, perilaku siswa mengganggu di kelas. Kenapa mengganggu di kelas? Dia ingin bebas. Apabila ada peserta didik kita yang nggak bisa diam, izin terus keluar, dia memiliki kebutuhannya adalah dia pengennya bebas, tidak bisa terkekang di situ. Tapi apakah ada cara, ya, selain untuk memenuhi kebutuhan itu tanpa mengganggu pembelajaran? Berarti kan mengganggu semua orang, teman-temannya, termasuk gurunya juga. Nah, ada cara lagi tidak? Berikutnya, nah, topik yang berikutnya itu terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ini pembelajaran untuk kita semua. 5 posisi kontrol itu ada 5. 1 sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Teman-teman, kita sebagai apa ya? Kondisional. Kita lihat. Kalau ini motivasinya semuanya sama. Ini guru berbuat, guru berkata, hasilnya kayak tadi guru berkata. Apabila kita ya, menunjuk-nunjuk, kamu tidak boleh, ya, kemudian suka menyakiti, menyindir, berarti kita masih model posisi kita penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, memberontak dan menyalahkan orang lain itu hasilnya. Anak-anak itu memberontak, kejar-kejaran dan lari-lari. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, udah biasa gitu kan. Seperti itu. Dan dampaknya apa? Mengulangi kesalahan yang sama. Ini kalau kita berada dalam posisi kita sebagai penghukum. Lalu bagaimana kalau membuat orang merasa bersalah? Ibu sangat kecewa. Ternyata kamu melakukan itu. Tidak sayang kamu sama ibu. Kamu tidak kasihan sama ibu. Ya, sambil membelas.
rendah diri. Ya, merasa rendah diri. Nah, kemudian itu identitas gagal ya. Jadi berusaha untuk tidak menjadi penghukum dan membuat orang merasa bersalah karena dampaknya ternyata kurang baik untuk peserta didik. Kita beralih ke bagaimana kalau kita jadi posisi teman atau pemantau. Kalau posisi teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, layaknya seorang teman, ayolah, aku kan ini ibu, masa kamu tidak bisa, masa kamu kayak begitu aja, ayo dong, seperti itu. Ya, hasilnya adalah ketergantungan. Iya, tergantungan karena ayo dong, gitu kan, ayolah, gitu. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, apabila sudah teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata sama saja. Nah, itu dampaknya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kalau posisi kita kepada murid adalah teman, ya. Bagaimana kalau posisi kita sebagai pemantau? Menghitung. Awas nih ya kalau kurang ini Koin. Bapak koin. menghitung dan mengukur. Kemudian apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau hasilnya menyesuaikan diri, tapi bila diawasi, ya, bila diawasi. Kalau tidak diawasi, Bebas. Murid meletakkan murid peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang paling tepat dan yang paling harus kita kuasai adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Ini yang harus kita pelajari. Bagaimana posisi kita sebagai seorang manajer? Ajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, apa yang kita yakin? Apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang kamu bisa kerjakan? Apa yang harus kamu lakukan? Apa tindakan kamu selanjutnya? Apa kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kan? Hasilnya menguatkan pribadi. Murid mengatakan sebagai individu yang positif dan juga berkualitas. Bagaimana caranya? Nah, murid berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Artinya, oh iya, kesalahan saya di sini dan apa yang harus saya lakukan seperti itu. Mencoba untuk mengevaluasi diri dan bagaimana caranya memperbaiki diri. Itu dampaknya. Ya, berarti posisi kita harus bisa sebagai manajer agar kita bisa mengubah ya segala sesuatu yang berkaitan dengan peserta didik. Selanjutnya, peraturan memantau konsekuensi hadiah nilai-nilai manajer dan memperbaiki. Kalau kamu tidak, saya akan apa yang kamu yakini. Baik, berikutnya. Nah, sekarang latihan. Siapa yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mengatakan saya suka boleh bagaimana? Ini bagaimana? Sebagai buat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Menghukum boleh. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum. Merasa besar. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Nah, yang pertama membuat orang merasa bersalah, memantau manajer dan penghukum. Berikutnya adalah segitiga
identitas sebagai guru adalah seorang manajer. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi dengan masalah, dan menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi, di mana ini adalah bagian dari pertanyaannya. Tetapi akan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah yang akan kita lakukan pada saat ada siswa kita, peserta didik kita yang melakukan kesalahan, ya, kita tidak harus melakukan hukuman atau lain sebagainya, tetapi cara yang pertama adalah menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini contoh-contoh yang dilakukan adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada semua orang pasti pernah salah. Tidak ada orang itu betul terus. Semua punya salah, ya. Yang manusiawi, sesuatu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah, ya. Yakin dulu kita juga pernah mempunyai kesalahan yang sama seperti peserta didik kita. Jangan sok benar, gitu kan? Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Menstabilkan identitas berikutnya adalah Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah. Yang harus kita selesaikan adalah masalahnya, bukan siapa yang salahnya. Gitu. Kemudian berikutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas dulu, menenangkan dulu, menanyakan awal dulu, mengapa seperti itu, ya. Berikutnya adalah validasi kebutuhan. Artinya, sekali lagi kalau kita berbicara tadi anak-anak melakukan kesalahan, dia berarti kebutuhan dasarnya yang kurang apa? Kita tidak boleh menjudge anak itu begini dan lain sebagainya. Apa yang kurang dalam diri dia? Mungkin di keluarganya dia kekurangan kasih sayang, dia mempunyai kekurangan kesenangan, dia butuh kebebasan, dan itu harus kita pahami. Sehingga yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need, artinya kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Kita tanyakan dulu, kebutuhan yang ingin dipenuhinya itu apa? Basic needs, power, freedom, love and belonging, fun and survival. Guru berkata, ini yang validasi kebutuhan ya setelah menstabilkan identitas. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Jadi jangan langsung kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tanyalah terlebih dahulu. Jangan menganggap bahwa peserta didik kita itu udah salah banget. Jangan langsung memponis, tanpa kita tahu apa penyebabnya, apa alasan dibaliknya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain ya. Kamu boleh loh, tapi tambahkan sikap yang lain ya. Yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi esok? Nah, itu validasi kebutuhan. Bertanya terlebih dahulu apa motif dibalik apa yang sudah dilakukan. Berikutnya adalah yang ketiga, segitiga restitusi, menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti apa nilai yang sudah kita percaya di kelas kita? Apakah hal itu menurut kamu benar? Apakah tindakan kamu yang sudah kamu lakukan itu sudah betul? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kelas sosial itu seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Tanyakan. Kemudian baru tindakan selanjutnya. Kamu harus, kalau tindakan kamu selanjutnya itu apa? Setelah kamu sudah melakukan kesalahan yang sudah dilakukan. Seperti itu. Berikutnya, ini praktik baik, disiplin positif. Nah, ini sudah ke miskonsepsi. Ini hanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sambil santai saja Bapak Ibu. Di mana mungkin pertanyaannya adalah umpamanya
walaupun ada tatanan aturan dengan ini, ada budaya penerapan budaya positif, tetapi tetap ada konsekuensinya seperti ini ya. Keyakinan kelas dibuat dengan menempelkannya di kelas dan tidak membutuhkan tindak lanjut. Tetap harus ada tindak lanjut. Peraturan juga tetap harus ada. Keyakinan kelas tetap ada. Keyakinan sekolah juga boleh diterapkan dan adanya tindak lanjut. Ya. Semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi, apakah betul? Betul. Tidak semua. Ya. Ya. Artinya di sini kalau mungkin pertanyaannya adalah apakah mungkin ada tadi sempat ada pertanyaan apakah bisa diselesaikan hanya dengan restitusi? Tidak, ini jawabannya khususnya Pak Yono. Apabila ada permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan, pendekatan ini menekankan pada dialog tanggung jawab. Penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Kalau kasusnya berkaitan dengan kriminal, apakah hanya cukup tindakan kamu selanjutnya? Tidak. Apa selanjutnya? Kalau kaitannya dengan kriminal apa? Hukuman. Ya, kita harus kolaborasi dong dengan pihak-pihak tertentu, misalkan kepolisian. Pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru? Tidak bisa ditentukan oleh guru. Menentukan miskonsepsi bahwa guru menentukan pilihan tindakan. Artinya restitusi itu untuk tanggung jawab kesadaran perilaku anak agar lebih baik lagi. Yang menentukan ya anak sendiri agar lebih paham apa yang mungkin agar memunculkan kesadaran. Murid yang sudah mendapatkan restitusi tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi. Tidak. Tetap ada tindak lanjut berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan sehingga nanti murid itu kalau tidak ada penghargaan, dia tidak ada motivasi secara intrinsik dari dalam diri, dan itu akan membunuh anak untuk berprestasi atau bereaksi atau kreatif berpikiran dan lain sebagainya ke depannya itu, karena selalu ketergantungan kepada orang. Terima kasih. Saya akan menanggapi yang Mas Mario tadi. Sebelumnya ya kita patut mengapresiasi pengajuan jempol untuk Mas Mario Bu Turtik juga karena sudah itu membantu kita mengapresiasi siswa. Dan memang pastinya dan Bapak Ibu guru di sini juga saya yakin sudah memiliki kesabaran yang sesabar-sabarnya dalam menghadapi siswa sebelum mengambil tindakan yang mungkin seperti menghukum atau lain-lain. Hanya memang yang kadang kita lupa yaitu bahwa manusia melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, ada sebabnya dan ada tujuannya. Dan itu yang harus kita selalu ingat gitu ya, agar ya seperti tadi Pak Yon sampaikan setelah diajak ngobrol ternyata ya kasihan gitu kan, berarti ternyata masalah yang dia bawa ke sekolah itu di rumahnya seperti apa gitu, dan di rumahnya ada masalah, di sekolah juga kadang ada masalah sehingga anak tersebut berperilaku demikian gitu. Ya memang tugasnya guru itu ya betul bukan hanya mendidik, mengajar, menuntun mereka agar berakhlak lebih baik gitu ya, tugasnya memang sangat banyak gitu. Ya, terima kasih Bu Puji. Saya tambahkan. Tuh, makanya saya sekarang nggak pakai giting. Tolong peringatkan saya kalau saya pakai giting, saya udah pakai giting lagi ya. Aku tambahin Pak gitingnya. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Yono, sebenarnya Pak Yono tidak harus melakukan hal yang berlebihan. Kenapa saya katakan berlebihan? Karena budaya positif kita, budaya kita belum ada, belum kuat di sekolahan. Seharusnya yang menghandle itu kita harus adanya kerjasama antar semua, kolaborasi seluruh warga sekolah. Artinya, kalau peserta didik sudah memiliki wali kelas, maka
biar tidak ada siswa yang tidak sholat berjamaah, berarti bagaimana caranya? Artinya ada kerjasama seperti itu. Jadi artinya bukan dibebankan kepada satu atau dua orang saja, tapi semua warga sekolah harus tahu bahwa ini loh budaya sekolah kita dengan menggunakan disiplin positif yang ada. Salah satunya adalah saling bekerja sama mengingatkan peserta didik kita. Sekolah kita luar biasa besarnya, nggak mungkin harus ditanggung fisik dan payung saja. Luar biasa. Itu 30 kelas lebih ya, itu punya wali kelas masing-masing, ada bagian-bagian tersendiri ya. Mari kita bekerja sama. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua mengenai penghargaan dan hukuman. Sekali lagi kita berbicara budaya. Itu dari dulu. Dan pembelajaran kita di sini baru sekarang. Yang lebih menekankan bahwa ternyata di antara hukuman, penghargaan, kemudian hal yang lainnya itu tidak baik ya. Nah, kita baru belajar sekarang. Harusnya budaya ini harus kita terapkan sejak dulu kala, sehingga tidak ada hal-hal yang semacam itu. Tidak dibiasakan. Budaya itu kan kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan itu mengakar, apa yang akan terjadi? Akan menimbulkan sebuah masalah yang besar. Kalau budayanya positif, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau budaya itu ternyata membuat hal yang negatif, itu yang akan menjadi masalah untuk kita, dan sepertinya dunia pendidikan kita yang sedang tidak baik-baik saja. Itu Luar biasa. Terima kasih, sungguh luar biasa dari Bu Jenny dan jadi pembelajaran bagi kita semua. Saya juga masih belajar. Para hadirin yang kami hormati, para ibu dan para bapak, alhamdulillah sampai dengan akhir masih tetap semangat. Ya, dari awal sampai akhir, alhamdulillah acara berjalan lancar dan bersemangat diskusinya. Untuk acara rasanya sudah cukup, waktunya sudah melebihi daripada 1 jam ya. Ya. Sebagai acara penutup terakhir, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.